Selamat datang kembali di channel Wicak Pinta. Hari ini kita akan berkunjung ke rumah satu lantai yang dari luarnya tertutup tapi dalamnya terbuka dan didesain untuk introvert. Yuk kita ketemu sama ownernya. Halo, nama saya Reza. Pekerjaan saya karyawan swasta. Selamat datang di Rumah Rona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kabar baik. Gimana, Mas Pica? Alhamdulillah, terima kasih. Ini kita pegangan tangannya sama-sama. Oke Mas, ini kita sebelumnya terima kasih banget ya, udah berkunjung ke rumahnya yang inspiratif sekali dan seperti yang aku bilang dari luarnya emang tertutup sekali nih ya Mas ya. Gimana latar belakang ceritanya Mas? Karena dari awal kan kita memang pengen dari depan terlihat tertutup ya, jadi emang kebetulan punya anak, biar anak itu juga dari main di dalam semua lah. Semua, jadi nggak keluar-keluar, karena bahaya juga kan di jalan raya yang juga. Lalu lalang kendaraannya cukup banyak ya Mas ya. Betul. Jadi otomatis ya didesain seperti itu juga. Terus ini juga satu lantai aja berarti ya Mas ya? Satu lantai. Ini jadi, menarik nih. Satu lantai tapi ada mezanin di kamar anak. Ada mezanin, ada inner courtyard-nya. Aku yakin teman-teman pasti suka nontonnya. Oke. Terus ini luas tanahnya berapa? Luas bangunan berapa? Ini luas tanahnya sekitar 225. 225. Bangunannya sekitar 90-an. Tapi kalau sama carport sekitar 110 lah. Dengan lebar 8 itu makanya sebelah sini layoutingnya ini untuk carport. Iya, carport ini untuk 2 mobil, 2 motor. Jadi masih sangat lega sekali ya, kelihatan sih ini. Terus kemudian sini ada kanopinya yang dari ini pakai tempered glass ini. Tempered glass semua. Kita dulu pakai tempered glass karena juga buat investasi ya. Karena kan kalau kaca kan tinggal bersihin aja. Bener. Dan ini juga aku suka ngelihat ketika ini loh Mas, si lampu-lampunya, kabel-kabelnya emang harus rapi kalau udah kayak gini ya Mas. Dibikin sesuai sama rangkanya ya. Ini kalau kulihat kalau ntar liang-liunya udah tambah rindang, tambah lebat, kayaknya akan menaungi juga ya Mas ya? Iya, menaungi ke fasadnya ya. Ini masih belum terlalu lebat yang sana. Oke. Dan emang dominasi warna fasadnya abu-abu, hitam. Iya, apa ya istilahnya? Monokrom ya? Monokrom ya, cakep banget. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke sini, ini ada satu nih Mas, yang menarik. Ini bukan sembarang nomor, ini ada rahasianya. Apa nih Mas rahasianya Mas? Jadi ini kita bikin nomor rumah sekaligus box paket. Jadi kurir-kurir juga bisa langsung masukin ke sini. Jadi langsung plung di sini. Oh, oke. Cuma kalau ada GoFood atau GrabFood berarti harus ini ya Mas ya? Iya, nggak bisa. Paling ngebel dari sini. Ngebel dulu. Cuma khusus paket. Jadi kalau paket dimasukin, karena dia agak dalam, jadi kalaupun ada orang mau ngambil nggak bisa dia. Aman ya Mas ya? Kita ngambil dari dalam. Nanti kita akan lihat. Cuman nih kayaknya tukang paketnya pertama kali bingung nih, ini Pak taruh mana? Jadi kita udah bilang sih, yang nomor rumah gitu, nanti tinggal ditarik. Oh, ininya. Jadi dia akan tahu. Buat box paket. Pagernya pakai apa nih? Expanded metal nih ya? Iya, expanded metal ini. Dan dibikin cukup tinggi ya, karena itu tadi ya, depannya lalu lalang. 2 meter kalau nggak salah. Berapa Mas? 2 meter tinggi. 2 meter ya, tinggi juga. Terus kita bikin juga expanded metal biar tetap kelihatan. Kelihatan, nggak yang tertutup banget. Oke, nah kalau untuk carportnya sini juga pakainya batu andesit ya Mas ya? Pakai andesit 10x10 nih. 10x10, dibikin agak renggang-renggang gitu, jadi cakep. Terus ternyata ada lampu lightingnya juga ya di situ ya. Dan emang jendela cuma satu ini ya Mas? Dari depan cuma satu sama pintu satu. Satu sama pintu ya? Selesai. Wah. Kita juga nggak ada yang biasanya kan ada kayak outdoor AC atau apa, kita sembunyiin semuanya di tengah. Jadi emang bener-bener minimalis pas masuk ke dalam rumahnya. Oke. Nah, aku juga pengen nanya ini Mas, ini kan ada satu dinding yang dari batu andesit juga. Ini berarti emang berfungsi sebagai sekat ya Mas ya? Jadi buat privacy sebenarnya. Jadi kalaupun kita aktivitas di sini, itu kita nggak terlihat dari luar. Jadi dia sudutnya itu emang didesain sama arsiteknya, meskipun kayak gini, tapi dia kalau dilihat dari luar, kita beraktivitas di sini, misal kayak ada tamu duduk di sini gitu ya, itu nggak kelihatan dari luar. Kelihatan pun dia tipis banget. Makanya ketika ini pintu dibuka juga nggak akan kelihatan. Nggak bakal kelihatan. Jadi meskipun yang penting ini digembok, dibuka, udah selesai. Oke. Jadi privacy tetap terjaga. Iya sih. Yang aku mau tanya juga nih Mas, ini patternnya, ini kan ada kayak warna yang lebih gelap, yang lebih terang. Emang disusun atau random? Enggak. Jadi ini sebenarnya satu warna. Jadi mungkin kena hujan, oksidasi, panas, segala macam panas. Jadi dia memudar sendiri.
Tapi jadi bagus sih mas. Tapi kayak random ya. Bagus jadinya. Ternyata pun perpaduan materialnya juga beda-beda. Nah ini perpaduan materialnya juga beda-beda. Yang tadi kan 10x10, yang ini yang lebih gede-gede, yang bawah ternyata lebih kecil-kecil ya. Kotakannya. Oh, itu sama? Sama. Oh sama ya? Sama. Jadi dia emang dibikin sama semua. Oh. Cuman ini karena keseringan kena air jadi kayak agak ini beda. Tapi jadi bagus mas, naturalnya dapet. Terus berarti yang sebelah sini area ini untuk jalan dan ada area tamannya Iya, ini ya. jadi buat relax aja kalau pas pulang kerja kita ngeliat hijau dulu sebelum masuk. Asik sih, asik banget, bener-bener kayak wah disambut sama hijau-hijau. Sama Cukup, pintunya. maksudnya lebarnya cukup, jadi nggak terlalu lebar banget. Terus sama yang sininya ternyata nggak full ya mas, tempernya nggak sampai full, sini jadi ya. dia air hujan masih bisa masuk. Pokoknya tanamannya bisa hidup dengan tumbuh subur. Makanya liang-liunya juga bisa sampai ke atas kayak bukaannya sini ya. Nah, yang ini tadi mas, yang kita bahas dari depan. Nah, ini yang tadi yang ini balikannya kayak gini nih. dari depan yang kayak tadi nomor, terus dari dalam. Oh ini ngebukanya. Kita cukup besar ini. Oh. Dan kita kasih bantalan bawahnya. Jadi waktu pas dijatuhin masih aman. Oh iya, jadi nggak ngerusak paket juga ya. Oke, wih inspiratif. Ini dari plat besi aja nih ya mas ya? Iya, plat besi aja ini. Ini juga custom dari si kontraktornya. Oke, menarik. Ini ada satu inspirasi juga nih. Ini udah kelihatan. Ini tempat buat naruh sepatu mas, emang sengaja sepatu sendal. Sebenarnya enggak, cuman pada akhirnya dibuat tempat sepatu juga, jadi biar dia cross ventilation gitu. Oke. Angin dia bisa dari bawah. Ya, jadi bisa ngalir ke situ ya. Ini pintu utama pakai apa nih mas? Pintu kayaknya? utama pakai solid wood, terus dia dicat hitam gitu, biasa sih. Biar tetap itu ya monokromnya dapat ya mas ya. Tetap monokrom dapat. Dan pakai engselnya pivot ya mas ya? Jadi dia frameless gitu, nggak ada ini. Ini cuman buat ini doang, apa? Pinggiran. Pinggiran aja. Oke. Nah, permisi. Silakan. Nah, ini pas masuk menarik karena ada dua gang. Ini gang ke mana? Ini ke mana? Kalau ini langsung ke utamanya, living room dan lain-lain. Kalau kesini kamar tamu sama kamar anak. Oke, nah ini kita kemana dulu? Kesini dulu kali? Boleh ke kamar tamu dulu. Wah, nah ternyata pas masuk ke dalam sini aku juga mau komentarin. Beda vibes-nya, tidak ada lagi warna hitam-hitam. Warna putih dan kayu ya. Oke. Oke, ini. Wah, Ini kamar tamu. ini homey banget sih mas. Pertama kali ngebuka. Isinya juga ya lumayan, mesti kayak lumayan. Kalau mungkin biasanya kamar tamu ya udah kasur doang kan. Tapi ini kita bikin Komplit ya? Komplit, ada storage, ada lemari, terus ada meja. Bisa buat meja kerja, meja belajar, ada kasur, terus kita bikin ambalan juga. Tapi menurutku yang paling istimewa ini sih mas. Iya, jadi si kamar tamunya menghadap ke taman tengah. Kebayang. Iya mas, kalau tamu yang nginep sini udah nggak mau pulang gitu. Mas, yang aku belum tanyain, ini luas apa area kamarnya ini berapa kali berapa Ini mas? 4x3. Terus kita juga, karena kita nggak ada gudang, jadi kita manfaatin semua panel jadi storage. Kayak contoh ini, dipan ini juga Boleh contohin mas? kita tuh Oh, buat naruh ini ya, naruh. barang-barang. Jadi semua ininya ada storage-nya sampai ke Sampai yang bagian kanan, sananya. iya. Kalau untuk ini, lantainya yang sini pakainya SPC ya mas ya? Iya, ini kita pakai SPC ini. Ini juga kita simple aja sih, ambalan, terus ada lukisan buat pemanis aja. Ini ya, cakep sih. Ini Mas Reza yang ngelukis? Enggak. Oke, kamu sama ada TV ya? Iya, di ada sini TV ya? aja sih. Dan ini kita juga hidup dua-duanya ya. Sliding door semua di keduanya Jadi ya? bukan mati. Jadi kalau si tamu pengen yang area ini terbuka, ya udah tinggal buka terus duduk di sini. Kalau di situ ya udah tinggal buka. Jadi hidup dua-duanya. Kalau lagi pas nggak pengen kelihatan dari kamar lain, tinggal tutup ini ya mas ya? Kita ada ini roller blind. Roller-rollernya juga ditutup nih, dan dikasihin rumahan gini nih. Dulu pemilihannya roller blind karena lebih simple ya. Ya. Jadi waktu pas dia tersembunyi di cove-nya ini, dia nggak terlalu kelihatan. Waktu pas diturunin, fungsinya juga tetap bisa buat privacy. Iya, dan kesannya lebih ringan juga sih ya emang. Iya. Boleh dimention nggak mas arsiteknya siapa? Arsiteknya tuh dari Mas Yayan, atelier Oh, bertiga. oke. Kalau kontraktornya dari Stata. Dari Stata ya? Oke, kita beberapa kali tuh collab ketemu Mas Yayan tuh. Oh Mas Yayan. iya, kalau interiornya dari Kasaka sih. Ini. Kasaka? Kasaka. Oke. Ini kamar anak. Wah,
inspiratif teman-teman. Ini gimana Mas ceritanya? Nah, Kamar anak? kamar anak ini sebenarnya ada sejarahnya. Dulu kita nggak ada mezanin, jadi cuman kamar 3x3 kalau nggak salah ini. Terus waktu pas kita lihat di 3D-nya kayak kurang deh, akhirnya kita bikin mezanin. Oke. Jadi bawahnya nih peruntukannya buat meja belajar, terus lemari, ini storage buat mainan anak. Cuman emang ini aku juga suka nih, bener-bener semuanya compact, rapi. Berarti semua pakaian apa segala macam ditaruhnya di sini ya Mas? Iya, bahkan kita kayak vacuum cleaner, Hah? kita emang request dari interior dibikin tersembunyi. Jadi di sini. Oh, oke. Jadi kita emang bikin ada kabel gitu. Apa Colokan kabel? ya? Stop kontak Stop kontak di belakang di situ belakang ya. itu. Jadi buat emang buat colokan. Berarti semua ruangan kayaknya warnanya abu-abu, kayu, putih gitu ya Mas? Jadi monokrom. Cuman ini aja yang kayak ada warna hijau kan. Iya. Nah, baru kita kelihatan kasurnya di sini ya Mas ya. Wah, ini karena tadi itu ya, karena terlalu banyak ruang yang kosong, akhirnya disulap jadi mezanin ini ya. Jadi dulu emang plafon biasa, terus akhirnya kita ubah jadi mezanin. Oke, terus ini ada mejanya juga. Meja. Jadi Ini buat naruh-naruh handphone, terus ada stop kontak, ada lampu, belajar. dan ada skylightnya ya Mas ya? Jadi biar terang aja. Iya sih. Nah Mas, terus berarti kalau untuk rangkaian si mezanin ini pakai apa nih Mas? Ini Dibalik kita ini semua. pakai expanded metal. Sama ada besi holonya gitu iya, ya? ada besi holonya dan dicat senada sama si HPL yang hijaunya. Iya. Oke, Oke, kita ke situ Mas. boleh. Nah, kita udah kembali di area sini lagi ya Mas ya. Nah, ini ada satu panel ini nih, ada apanya Mas di belakangnya? Jadi kita ini sebutnya foyer. Isinya sih ya panel foyernya aja sama kita paling ada kayak semacam saklar gitu. Nah, kita bikinnya satu frame gitu ini. Jadi biasanya kan kepisah-pisah, nah Kepisah-pisah. kita bikin akhirnya satu frame. Jadi rapi ya semuanya Jadi ya. rapi dan ini bisa di custom gitu. Untuk yang kecil mana sesuai kebutuhan. Oke. Terus kita ada ruang tersembunyi. Wih. Ini kamar mandi tamu. Mandi tamu. Jadi Ya. bukan powder tapi kamar mandi proper sih. Berarti ini layoutnya memanjang gitu ya Mas ya? Jadi ini lebarnya 90 cm nggak sampai 1 meter. Jadi kita manfaatin ruang banget ini. Sih. Bahkan kita juga bikin mejanya juga lebarnya nggak terlalu lebar. Terus kita juga cari wastafel yang kecil mungil. Ini lucu banget tuh. Iya, warna hitam. Bahkan cuma setangan gitu. Cuman perpaduan warnanya juga menarik nih Mas finishingnya. Ini atas pakai apa nih Mas? Oh ini buat naruh apa? Iya. Pakaian atau handuknya ditambahnya di sini guys. Iya. Udah minimalis dah. Ini mah kayak rumah Jepang banget. Oke, nah yang sebelah sini nih Mas, ini Tersembunyi yang kedua. oh tersembunyi lagi guys. Ini washing room, jadi bisa dibuka dan didorong. Wah, Jadi biar nggak ganggu pergerakan kita. wih, ini sih inspiratif ya. Berarti ini mesin cuci semua udah disiapin ya Mas, perpipaannya, buangannya gitu. Emang udah disiapin pembuangan dan lain-lain. Terus ini buat naruh apa obat-obat ini ya, kebersihannya segala macem. Biasanya teman-teman tuh, itu nanti jemurnya di mana? Nah, kita nggak ada jemuran. Kita nggak ada jemuran, jadi udah di sini aja udah. Yang udah sama drying, Iya, udah jadi cukup. keluar udah kering ya Mas Iya, ya. udah kering, tinggal lo setrika aja. Oke. Nah kita lanjut ke sini lagi, Oke. tapi tukeran dulu sama Miftah. Oke, kita lanjut lagi nih Mas. Kita bahas area sini dulu kali ya. Iya, tamu. Karena emang ternyata tamannya itu bagusnya kalau dilihat dari sini ya. Iya, jadi awal desain pohonnya cuma satu di tengah, tapi waktu pas kita coba simulasiin, akhirnya kita bikin pohonnya itu ada 3 dan dibikin ada kayak semacam kedalaman gitu. Oke. Jadi dia naruhnya nggak di tengah, tapi agak ke kiri, terus ke kanan, sama yang dia agak ke kiri. Jadi waktu pas dia dilihat dari tengah, dia bikin sebuah kedalaman gitu ini. Nah, ini pohon apa aja nih Mas? Ini Pule pohon ya? pule. Iya, jadi dari landscape-nya kita direkomendasiin pohon yang nggak ngerusak fondasi. Oke. Terus rontoknya juga bukan yang kayak ketapang yang banyak banget. Mm-mm. Jadi akhirnya kita pakai pule ini. Dulu kecil, Dan setelah berapa tahun ini berarti? ini 2 tahunan ditempatin rumahnya. Dari kecil berarti ya pohonnya? Dari kecil, dari ramping. Dan ini tuh emang taman tengah ini dibikin buat view dari 3 kamar juga langsung dapet Jadi ya. kamar tamu, kamar anak, sama kamar master. Dapat semua karena ditaruh di tengah gitu ya Mas ya. Aku juga suka sama ini sih Mas, dibikin floating. Iya, Bisa jadi di kayak gini ya, kita dibikin duduk sini. sunken gitu. Wah. Jadi
kalau lagi ada temen banyak, Ngobrol gini ya? nggak perlu kursi. Iya, Jadi udah banyak bener. banget ini bisa. Ini muat banyak sih teman-teman, bener dari ujung sana sampai ujung situ. Dan enak ya ngobrolnya tuh sambil ada angin sepoi-sepoi, karena emang kan di sini nggak ada atapnya kan, jadi ijo-ijo gini. Dan emang di bawahnya ya udah dikasih batu-batuan aja ya, bukan rumput gitu ya Mas Iya, ya. dibikin simple. Paling yang rumput nanti di belakang sih. Di sini juga ada ambience light-nya loh teman-teman di bawahnya ini kalau kalian lihat. Cakep. Kata Mas Reza nih kalau malam cakep banget. Karena kalian lihat nih, ada lampu-lampunya gitu. Jadi kayak syahdu gitu ya Mas. Oh ini nih. Oh iya, ini. Aku tiba-tiba keliat nih. Jadi di depan kan ya kalau dari depan kan nggak kelihatan apa-apa. Kita taruh di tengah jadi biar Clean ya depannya ya. Jadi semuanya kayak toren, terus filter air sama kompresor ya kita taruh di tengah. Benar-benar di tengah-tengah. Jadi ini kan kayak ada dua masa bangunan gitu ya Mas ya. Dan ini tuh nggak kelihatan juga sih sebenarnya. Kalau kita tadi lagi duduk di sini santai, ini karena aku kayak ngelihat aja. Apalagi yang kurang, ternyata ada toren di atas. Jadi si pohon ini fungsinya juga buat nutupin si kompresornya itu. Jadi kalau cuma dari kamar nggak terlalu kelihatan karena ketutupan sama daun-daunnya. Berarti banyak ya, dia multifungsi ya Mas ya. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut ke area dapur nih ya. Iya, Jadi sebenarnya area dapurnya ini tuh dibuat nyambung juga ya sama ini Sama tadi ini, ya. Oke. Dan memanjang sampai livingnya juga Sampai nyambung living, terus. Iya, kita bikin open space. Jadi biar ruang yang terbatas kelihatan ini aja, kelihatan lebih luas ya. Iya. Dan warna yang dipakai pun sama semua ya Mas Sama ya? semua untuk ini HPL. HPL-nya ya. Jadi senada gitu ya Mas sampai Iya, belakang. Oke. Kalau untuk dapurnya sendiri, dapur paling ya isinya clean banget kalau ini. Dispenser juga custom kotak sesuai sama si dispensernya, microwave. Ada rumahnya semua gitu ya. Ini juga di sini tuh storage semua ya Mas Iya, ya berarti. semuanya storage, jadi emang manfaatin storage semaksimal mungkin. Nah, terus bergeser ke sini, ya udah warnanya perpaduannya tetap abu-abu lagi. Monokrom. Sama coklat Iya, gitu. Ini coklat pakai apa, putih. Mas? Ini pakai Sinterstone ya. Wih, cakep ya ada guratan-guratannya gitu Iya. ya. Emang dia apa dominannya abu-abu terus ada gurat-gurat putihnya masih menyatu banget ya Mas sama warnanya Terus semuanya. ada sink juga kita bikin kecil, jadi bukan yang proper yang double Kenapa sink tuh gitu. Mas kalau boleh tahu? Ya karena ini kan terbatas ya, jadi kita bikin kecil dan kalau cuci piring dan lain-lain ya udah kita pakai. Oh, dishwasher Dishwasher ya. biasa. Masuk sini. Berarti prep areanya juga jadi lebih luas ya. Karena kalau pakai double volume ya wah, habis kan ini. Oke. Jadi kita pakai kecil, nah, kita akalin pakai dishwasher. Kalau untuk ini ketinggiannya berapa Mas Ini sampai 7 atas? meteran deh. Sampai ujungnya paling- tuh ya, ah, skylight. paling sudut tertingginya 7 meteran. Dan emang dibikinnya pun miring lagi ya seperti yang tadi di Iya, kamar itu ya. sama kayak kamar anak. Tapi emang pas masuk ke area living sini tuh beda gitu loh kesannya. Karena kalau tadi kan di koridor tuh lebih pendek ya ceilingnya. Jadi emang beda experience-nya. Kalau di sini ceritanya seperti apa nih Mas? Karena ini seru banget sih area livingnya. Bahkan ini kalau dibuka full kayak gini kayak ini ya dapat lukisan. Iya. View-nya taman lagi gitu di Iya. belakang. Kalau di sini selain dapur, ya ada meja makan yang cukup buat 4 orang. Oke. Ada sofa, ada meja, terus ada TV. Dan di sini itu ada yang menarik juga karena dindingnya dibikin ini semen wash atau apa? Iya, semen expose. Semen expose ya? Ini saya bikin sendiri. Oh ini bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Kayak gimana tuh Mas? Ya awalnya memang di blok gitu warna Oke. abu muda ya, terus tinggal ditotol-totolin kayak pakai spons. Terus? Apa ya? Ya udah tinggal di Kayak random gitu Iya, ya? random Kayak aja. abstrak gitu jadinya seperti ini. ya, Nah ini ada yang aku notice juga Mas, jadi ternyata sampai di sini tuh kayak dikasih list ya, nyambung. Iya, dikasih cuff gitu ini. Nggak ada lampunya ya emang kuf Di aja atasnya. ya? Oh di Strip. atasnya justru? Ada strip gitu. Jadi kalau malam kita nyalain strip doang tanpa yang lampu ini. Oke. Selain lebih hemat juga lebih apa ya? Kayak lebih syahdu gitu ya, Iya. remang-remang gitu ya. Iya. Jadi lampunya nggak langsung gitu ya. Nggak langsung dari atas. Sambil nonton Netflix ya Mas? Ini juga sofanya kita custom sih. Custom juga ya Jadi kita sekalian. nggak beli jadi. Dan emang dibikinnya lebih pendek ya Mas? Bikin lebih pendek dan HPL-nya senada kan sama yang lainnya. Clean banget, enak rumahnya. Terus meja juga custom. Ini bisa dibuka kah Mas? Ini bisa dibuka ini. Jadi bisa jadi storage. Oh gitu. Wow, lumayan ya, bisa Iya. nyimpen banyak. Banyak. Pas waktu dibuka isinya banyak, ditutup langsung jadi clean ya Mas? Iya. Jadi diumpetin semuanya Iya, di dalam. Semuanya diumpetin. Oke, dan di sini pun pakai AC-nya 2 ya Mas berarti 2. ya? Jadi kalau
satu orang, dua orang tinggal nyalain satu, tapi kalau pas lagi banyak orang tinggal nyalain dua. Jadi tergantung kebutuhan. Karena cukup luas juga ya untuk areanya di sini ya. Oke, di sana sebenarnya ada ruangan, tapi kita mungkin kesini dulu sih Mas, yang udah kelihatan. Ini kalau sehari-harinya apakah dibuka kayak gini pas pagi, siang pagi gitu? Biasanya, pas pagi aja. Dibuka dan pintunya tuh sama seperti taman yang tengah tadi ya, pakai folding ya, pakai folding juga ya, sama ya. Nah di belakang sini cukup luas juga areanya. Berapa Mas luasannya? Ini sekitar 6 kali 7 deh, 7 meteran. Tapi aku mau nanya nih Mas Reza, ini kan areanya cukup besar ya taman belakangnya. Emang dari awal udah didedikasikankah untuk ya udah taman aja gitu? Gak usah ada bangunannya atau ada ceritanya seperti Enggak, apa? emang taman aja sih. Oh, Karena gitu. kan kita dari awal bikin rumah ini sesuai kebutuhan dulu. Jadi ini sebenarnya sisanya. Oke. Dan ini juga kita nggak bikin apa-apa, taman aja sih. Akhirnya jadi taman kayak gini, Karena cantik kebetulan ada toddler ya, jadi kalau main biar di taman belakang. mainannya di sini lari-lariannya ya. Ini kalateanya subur banget Mas seperti. Padahal udah sering Udah sampai ini loh trimming. ngelewatin dindingnya. Iya. Wow. Nah ya terus udah. ini juga sama kayak tadi kan. Oh bisa buat duduk juga. Bisa buat duduk juga. Oh iya benar. Jadi Nggak usah nyiapin ada kursi tengah ya. sama sini. Kebetulan ada kucing jadi. Berarti tadi kalau ada main tim bapak-bapak, ini tim ibu-ibu misalnya. bisa jadi. Jadi bisa kepisah, jadi banyak area untuk duduknya ya Mas ya. Iya. Tinggal pilih aja mau nyantai di mana. Di sini juga ada keran lagi sama ya. Ada 2 keran di situ sama kanan. Dan kalau di sini dindingnya dibikin kamprot. Sama sebenarnya. Iya. Karena kamprot juga. Sama kayak depan. Karena biar ada tali airnya low juga. maintenance juga ya. Oke, kita lanjut ke kamar master. Wah, kamar masternya paling besar berarti ini Mas ukurannya ya? Berapa Mas ukurannya Ini Mas Reza? ukurannya 3,6 kali 4 meteran. Jadi lebih besar. lebar dibanding 2 kamar lainnya tadi. Oke. Untuk materi yang dipakai apakah masih sama? Kurang Atau lebih ada- sama sih, pakai Sama SPC terus paling tambahan karpet buat ini buat pemanis saja. Oke, dan lagi-lagi teman-teman pas masuk emang dapat view-nya langsung taman Iya. lagi. Jadi di Langsung. sini pakai sliding door, langsung kelihatan view taman ya. Bahkan kalau misalnya sliding door-nya ditutup pun juga sebenarnya masih kelihatan ya view taman. Jadi- Cuman emang dikasih roller blind juga ya Mas ya. Iya, jadi biar lebih clean aja ya. Dibanding pakai korden. Benar-benar. Terus ini juga kacanya juga dua-duanya hidup jadi bisa Oh, bisa digeser ya? bisa digeser. Bisa pilih mau geser yang mana. Oh, sini atau sana Iya, kalau gitu. mau sana ya tinggal digeser. Karena cuma 2 jadinya tuh kelihatan clean ya Mas. Iya. Kalau misalnya banyak bukaannya kan banyak Iya. garis-garis gitu Nah ya. itu kelebihan kalau geser. Oke, berarti ini kasurnya ditaruh di tengah dan samping kanan kirinya ada bedside table-nya. Sama ada detail lampunya itu ya, ada Iya. lampu. Lampu apa itu? Lampu baca ya. Dan ada ini lagi, Ada lukisan. lukisan lagi. Dan untuk mejanya ini dibikin floating ya. Dibikin floating. Jadi bawahnya ini bisa dibersihin gitu ya Mas ya. Jadi nggak perlu repot ngangkat ya. Iya, benar-benar. Terus ini juga paling kita bikin terbuka. Ini buat CCTV aja sih master. Buat variasi aja ya maksudnya. Terus Oh, ini sama perkabelannya ngumpet semua di sini di dalam. Semuanya ngumpet ya. Nah, yang menarik Jadi sebenarnya area sini. Cuman ini sebenarnya aku udah bisa nebak ini lemari pakaian ya. Lemari pakaian ini ada pintu. Ya, nah ini kamar mandi master ini. Kamar mandi. Oke, ayo Mas Oke. masuk ke dalam. Untuk tema kamar mandinya sih masih sama ya Mas ya. Materi yang masih dipakai sama masih ya. sama ya. Cuman ini sedikit lebih besar sih dari Iya, ini yang lebarnya tadi ya. 1,5 salah. Oke, dan masih ada dapat jendela juga Iya. di sini. Dari luar tadi. Untuk area kering dan basahnya juga terpisah ya Mas kalau di sini ya. Iya. Paling ujung sini untuk showernya. Terus tetap ada ambient light-nya lagi di sini. Iya, ada strip ininya. Wah, cakep sih, clean warnanya. Jadi emang nggak ada ini ya Mas, tiba-tiba kan kadang orang ada tiba-tiba warna apa gitu. Iya, Kalau kita di juga sini nggak ada simpel ya. aja kayak gini nih, hitam. Abu, terus, coklat, sesuai tema ya Mas. Iya, ya, terus berarti. ini juga custom juga kan, jadi ukurannya. Menyesuaikan ya. Oke. Oke Mas, Oke. sip. Lanjut lagi kemana yang belum? Udah ya? Udah. Wah. Rumahnya 1 lantai tapi benar-benar Jadi, inspiratif karena kita ya. ya suami istri dengan 1 anak, jadi udah Cukup ya cukup Mas lah. ya? Oke, kalau udah duduk kayak gini, biasanya bahasannya budget nih, Mas. Sebenarnya ini ditunggu-tunggu sama teman-teman yang nonton. Mereka nonton sampai akhir, budgetnya berapa nih? Monggo Mas. Budgetnya itu kalau dari kontraktor sekitar 700-an
juta. Cuman kita beberapa take out cari yang lebih ekonomis. Akhirnya finalnya itu sekitar 550-an hampir 600 lah. Wah lumayan ya. Tapi itu di luar ini ya, di luar interior terus Oke. kaca dan lain-lain. Jadi itu bener-bener kayak bangunan berdiri sampai jadi. Belum furniturnya. Belum kayak sink dan lain-lain. Oh, oke. Jadi- Nah, proses ngebangunnya tuh berapa lama sih? Kalau Mas? ngebangunnya, kalau bangunannya sendiri sampai berdiri jadi itu sekitar 1 tahun 3 bulanan lah. Berarti sesuai waktu yang dijanjikan sesuai. Iya, kurang lebih lah. Kurang lebih segitu ya. Oke. Dan itu di tahun berapa Mas ngebangunnya? Itu kita mulai request ke arsitek itu sekitar 2022 akhir. Lalu bangun 2023 awal deh. Oh, berarti sampai 2025 awal? Enggak, 2024? 2024. Iya, pokoknya 1 tahun lebih 3 bulanan. Dan udah jadi. Alhamdulillah. Keren Mas Yayan, karyanya kita datengin lagi. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja ke Instagramnya apa Mas? Rumah Rona, rumah.rona. Itu adminnya Mas Reza? Istri kan. Oh iya, oke berdua lah pokoknya. Ntar kalian tanya aja. Kalau kebaca dibalas. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Nurtajanah dan Inspira Homes dan juga TikTok kita. Bye bye. Thank you ya. Thank you. Berapa? Berapa? Dinding udah. Sudah. Tadi aku langsung tanya. Ternyata ngecat sendiri ya. Iya, bikin sendiri.